Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 1 Desember tahun 2023, tim penilai lomba BUMDes tahun 2023 sudah tiba di Desa Cilandak Lor, Kecamatan Hanjatan. Di Desa Cilandak Lor, BUMDes Taman Trikolot yang menjadi fokus penilaian lomba BUMDes. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan manfaat BUMDes dalam upaya peningkatan perekonomian desa. Tim penilai lomba BUMDes disambut baik oleh Kuwu Cilandak Lor Bapak Sampurna Jaya. Dan kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Camat Hanjatan, Dr. Andes Uus. Ikut hadir pula dalam kegiatan ini dari jajaran kecamatan, pamong desa, badan permusyawaratan desa, dan pengurus BUMDes serta pendamping desa tingkat kecamatan dan desa, serta tamu undangan lainnya. Camat Hanjatan, Dr. Andes Uus menyatakan ketika pembukaannya, jika BUMDes Taman Trikolot di Desa Cilandak Lor menjadi yang terbaik dalam lomba BUMDes ini, bukan berarti segalanya sudah selesai. Masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Menjadi juara adalah bonus, bukan tujuan. Teruslah berkembang untuk memajukan BUMDes, ujar Camat Hanjatan, Dr. Andes Uus. Setelah seremoni pembukaan selesai, dilanjut dengan pemaparan Direktur BUMDes mengenai gambaran BUMDes, sejarah BUMDes, aktivitas BUMDes, dan usaha BUMDes, serta pelaporan keuangan sampai kontribusi BUMDes ke PADes atau pendapatan desa. Ketua DPRD Kabupaten beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Camat beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Kuwu beserta jajarannya, yang saya hormati pendamping desa, alhamdulillah hadir semua, tokoh masyarakat DPRD yang saya hormati. Mohon izin Bapak Ibu, saya ingin sekilas mengenalkan BUMDes Taman Trikolot Desa Cilandak Lor. Sekilas saja Pak ya. Sebelum kita mengarah ke selanjutnya, memperkenalkan diri Pak Bu, bahwasanya di sini kami selaku Ketua BUMDes yang ngetrennya direktur Pak. Bahasa ngetrennya ke direktur. Alhamdulillah kami diamanati dan dipercaya oleh BPD dan Pak Kuwu beserta masyarakat Desa Cilandak Lor, yaitu untuk menjadi Ketua BUMDes Taman Trikolot, dan yang sekretaris Bapak Kaslim. Kang Kaslim berdiri, perkenalan dulu ya. Kang Kaslim sekretariat. Untuk bendahara Kang Alfian Fadli. Untuk ketua unit
unit yang pertama itu ada dua Pak Bu, asetnya itu ada dua. Nanti kita kunjungan ada dua titik. Titik yang pertama yaitu di RT 17, yaitu usahanya penggemukan sapi, yaitu ketua unitnya Kang Jani. Nanti dibantu oleh Kang Dasuki dan Kang Unita. Mohon izin Kang Unita karena habis dirawat jadi dia tidak bisa hadir. Minta doanya mudah-mudahan beliau cepat disembuhkan. Untuk unit yang kedua yaitu sewa lapangan futsal yang ada di belakang balai desa Pak, dekat. Jadi nanti kita kunjungan ada dua titik, yang pertama penggemukan sapi dan yang kedua di sewa lapangan futsal. Langsung saja Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, alhamdulillah BUMDes kami ini dibentuk pada tanggal 19 Juli 2016 Pak. Tanggal diundangkan Kardes Pendirian BUMDes, nanti ada tentunya melalui Musdes atau musyawarah desa. Tahap-tahapannya ada Pak pada map yang sudah disediakan, dan saya sudah kasih nomor itu 01 kalau mau melihat. Insya Allah tahapan-tahapan pendirian BUMDes ini sangat lumayan lengkap lah Insya Allah. Terus usaha, karena waktunya pendek Pak, jenis usaha BUMDes Taman Trikolor yang pertama itu penggemukan sapi. Alhamdulillah sudah tercantum dalam ADART BUMDes halaman 3 bab 4, jenis usaha dan permodalan ada di meja yang saya sudah siapkan apabila Bapak Ibu ingin melihatnya. Dan yang kedua itu sewa lapangan futsal sudah tercantum juga dalam ADART BUMDes halaman 3 bab 14, jenis usaha dan permodalan juga saya siapkan ada di map 01 Pak. Nanti itu ada nomornya kalau Bapak-Bapak Ibu mau melihat administrasi yang ada di meja ini. Terus Bapak Ibu langsung saja yaitu ke modal penyertaan modal awal. Sekilas ya Bu ya. Jadi saya lengkapi dengan kantin. Jadi plus kantor plus kira-kira ada usaha yang dijalankan, itu kantin BUMDes. Di dalamnya ada minuman, snack dan makanan ringan. Jadi penyertaan modal dari awal pemerintah desa itu dari tahun 2017 sampai 2020 itu terus ada Pak sumbangan, bukan penyertaan modal itu tidak dari desa saja. Alhamdulillah pada tahun 2022 kami bekerja sama dengan tokoh masyarakat, intinya untuk melengkapi jajanan yang ada di kantin itu sebesar 9 juta rupiah. Ada surat perjanjian kerjasamanya, nanti ada di map, yaitu pihak pertama BUMDes dan kami, yang pihak kedua yaitu tentang warung kopi dan mie. Saya sudah bersama itu untuk membesarkan kantin BUMDes. Nanti kami itu mendapat penyertaan modal 2 dari pemerintah desa dan masyarakat. Kontribusi PADes atau PAD yang dari BUMDes Taman Trikolor tahun 2018 itu sebesar 3.358.600, itu dari sapi. Ya awal sih. Ya. Terus tahun 2019 kami total lagi ada sekitar kalau nggak salah bulan Desember nanti ada berita acaranya ada di map LDJ. Saya sudah lengkapi. Tahun 2019 itu 225.480. Ya 2.250.408.000 ya, perak ya. Ya 48 rupiah. Yang kedua tahun 2020 sebesar 8.033.000. Ada LPJ-nya di map juga pada tahun 2020. Yang terakhir pada tahun 2021 itu sebesar 13.097.500. Total PADes BUMDes Taman Trikolor
yang saya serahkan kepada pemerintah desa selama 4 tahun itu jumlahnya 27.617.080 rupiah. Berita acara penyerahan pendapatan asli dari desa Bumdes Trikolor Cirana Kelor sudah terlampir semuanya di LPJ, Pak. Kalau mau melihat silakan, LPJ saya sudah siapkan di meja. Terus aset Bumdes Trikolor dari awal 2017 sampai sekarang, yang pertama tahun 2017 itu sapi, yang kedua kandang sapi, yang ketiga lapangan pusat, dan yang keempat kantor Bumdes plus kantin Bumdes. Itu asetnya ada 4. Keuntungan kotor dan bersih Bumdes Taman Trikolor, Pak. Alhamdulillah kami mereka dari tahun 2019 sampai 2020. Untuk kotor tahun 2019 itu mencapai 40.739.000. Itu pada tahun 2019. Terus meningkat pada tahun 2020 89.231.500 perak. Ya rupiah. Terus tahun 2021 114.482.520 rupiah. Berarti dari mulai tahun 2016, 2021 itu meningkat keuntungan kotornya. Tahun 2020 mencapai 122.175.500. Tapi untuk bersih, Pak, karena kotor itu digunakan untuk pegawai operasional. Setiap bulan itu misalnya ada sisa berapa, bersihnya langsung disetor ke bank. Itu sisa selama 1 tahun dan langsung saya serahkan kepada PADS desa. Pokoknya insya Allah kami berusaha menjadi yang terbaik bagi pemerintah desa yang karena sudah memberikan penyertaan modal kepada kami. Alhamdulillah jumlah dan sumber pekerja Bumdes Taman Trikolor alhamdulillah asli dari desa Cirana Kelor dan masih muda-muda, Pak. Alhamdulillah. Kayaknya unik Bumdes Taman Trikolor dibandingkan dengan Bumdes yang lain, Pak. Karena kayak lihat kalau rapat di kecamatan dan di kabupaten kayaknya lumayan, iya, rambutnya kapan jemput ya di bawah lah. Insya Allah kami merangkul anak-anak muda supaya tidak melakukan hal-hal yang negatif. Insya Allah ada sekitar 12 pegawai Bumdes alhamdulillah yang sudah bekerja, berarti saya tidak masukkan, dan kami selalu merangkul bagi yang belum bekerja untuk bekerja di Taman Bumdes Taman Trikolor. Itu pekerja dan pekerja Taman Bumdes Taman Trikolor. Tenaga kerja tetap itu 2 orang, Pak, untuk menjaga futsal, dan yang total tenaga kerja tidak tetap itu 11 orang. Itu gantian, Pak. 1 bulan rolling, tapi yang 2 ini tetap. Alhamdulillah kami bisa membayar atau memberi upah kepada pekerja Bumdes, pegawai yang menjaga futsal itu 1 bulan 1 juta. Tapi kami bilang jangan mengharapkan upah, jadikan ladang atau jembatan kita mendapatkan pengalaman kerja. Iya, UMR naik insya Allah. Insya Allah kalau asetnya nambah, kita bisa naik. Iya, UMR tenang. Saya yakin insya Allah tahun yang selanjutnya mudah-mudahan ada penyertaan modal yang lebih besar lagi agar bisa menggali usaha yang berikutnya. Karena saya yakin saya itu banyak, Pak, usaha planning Pak, tapi mungkin karena mangganannya dulu anak orang mangdani, kita kan sih mangganan.
Insya Allah kalau ada, saya yakin PADS desa juga akan naik, juga bisa membantu teman-teman kita yang belum bekerja. Saya pengen yang belum bekerja itu jangan jauh-jauh bekerjanya tuh, kalau bisa Bang. Karena di Taman Bumdes Trikolor juga mencari pekerja yang ingin bekerja, tetapi gajinya ya menyerupai sejuta ya. Nah, Bumdes Taman Trikolor bisa membayar 1 juta. Ya, itu Bu. Mungkin sekilas karena waktunya sudah jam 11 lebih. Sebelum ini ada kunjungan ya ke lokasi. Nanti kita bagi yang sudah kemarin, silakan menuju tempatnya yang sudah bisa dibahas kemarin. Yang di sapi silakan langsung menuju ke sapi, yang di futsal silakan menuju di futsal. Nanti kita nunggu bersama-sama cek lokasi kunjungan lapangan dari tim penilai dari kabupaten. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dulu dong Pak. Baik, Pak Direktur ada yang mau saya tanyakan sebentar ya? Ya. Yang tadi Setelah selesai pemaparan dari Direktur Bumdes, dilanjut dengan tanya jawab oleh tim penilai. yang tahun 2020 kantor Bumdes dan nanti Kemudian dilanjut tim penilai mengunjungi berbagai unit usaha Bumdes Taman Trikolor. Yang pertama, mengunjungi kantor atau sekretariat Bumdes Taman Trikolor Desa Cilandak Lor. Lihat bagaimana kepengurusan kantinnya, kepengurusan usahanya, dan lain sebagainya. ketua unit 1, ketua unit 2. Oh ya, ada 2 unit ya. Iya. Peternakan sama jasa berarti ya. Awalnya tuh tempat sampah, lapangan Ini tuh awal sampah. Mana? Mana? Direk. Oh itu direktur itu. Tahun pengen sih Pak, gawennya tahun pengen. Jadi bahasanya masih ketua ya Mas ya. Unit. Jangan lihat sekretaris. Apa sih? Ada apa dengan sekretaris? Naturalisasi. Hah? Naturalisasi Palestina. Pak ini Pak, punten SPPD-nya. Ini berapa luas lapangan ini? 20 25. Masuk Pak Agung. Tempat sampah. Gitu. bisa. Oh ini Di 2006 berapa? Mulai 2017 kan ya dibangun ya? Oh, semua. Oh iya itu. Paling awal. Di atas. Iya. Sampurna saja. Ini lomba-lomba tingkat kabupaten. Oh, untuk event-event ya? Iya. Ini ada yang tadi banding. Iya, ini harus tadi. Ada tiga desa. Oh, nama Pak Kuwunya ya? Iya. Bukan Kuwukap. Antar RT sih Pak. Ya bukan Kuwukap. Iya, iya. Antar RT. Nah ini waktu peresmian. Kita ngundang pemain Persima. Berarti kalau hujan ini dong ya, off ya. Malah banyak ya Bu, Ya. banyak Ada kalau hujan. Hah? Malah banyak anak-anak mau main Tergantung. di air hujan. Tergantung yang 15.000. Oke, Di Mancis. ribuan dimasukkan ke situ apa terpisah? Terpisah mas. Jadi Ayo langsung kalau adik inilah peternakan tingkat ya. sendiri 2 bulan tapi 1 bulan ya. Jauh nggak? Nama itu tersendiri. Oh, aku aja sok. Ayo. Saya di sini aja.
Gimana Pak Nanang, ada komentar? Mandiri. Ya 14 juta ya pantas lah. Bangunannya. Setelah selesai melihat lapangan futsal, tim penilai lomba BUMDes menuju ke kandang sapi, yaitu unit usaha BUMDes Taman Trikolot. Yang selanjutnya adalah penggemukan sapi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saidin dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu. Di samping saya sudah ada Pak Ku dari Desa Cilandak Lor dengan Pak Sampurna. Dan di sebelahnya ada Pak Direktur dari BUMDes Taman Trikolot dengan Bapak Cali. Baik Pak, di tahun 2023 ini BUMDes Taman Trikolot ini sudah memasuki 4 besar lomba BUMDes tingkat Kabupaten Indramayu. Nah, menurut Bapak bagaimana komentarnya terkait BUMDes ini sudah memasuki ke tahap 4 besar atau penilaian 4 besar? Kalau saya sebagai pengelola desa mah ya alhamdulillah bisa masuk dalam kategori 4 besar di Indramayu itu Pak. Senang ya Pak ya? Senang Pak, alhamdulillah. Syukur-syukur bisa ke tahun depan itu bisa lebih baik lagi, lebih maju lagi ya Pak. Nah itu. Nah, untuk harapannya Bapak sendiri, misalkan setelah penilaian ini bisa juara ataupun tidak, bagaimana? Oh, kalau itu mah Pak tergantung. Kalau juara ya syukur, alhamdulillah. Kalau nggak juara juga nggak apa-apa. Yang penting Tokoh Pemuda itu Pak biar kerja semua Pak. Tujuannya cuma itu aja, yang biar nganggur biar kerja ngikut. Yang muda-muda itu ya biar enggak, yang zaman sekarang kan ada geng motor itu. Intinya Mas yang beraja terjerumus ke bidang itu aja. Baik Pak, pada intinya mah mengutamakan pemuda ini diberdayakan dalam hal positif dan terutama untuk mengelola BUMDes. Jadi ada upaya pemasukan juga, mereka juga punya pekerjaan juga. Maksudnya seperti itu ya Pak? Iya betul. Nah, baik Pak, saya tanya ke Direktur BUMDes yang Bapak sudah singgung di awal paparan di ekspos tadi, bahwa mengutamakan SDM yang di lokal atau di desa Cilandak Lor ini untuk diberdayakan. Nah, bagaimana perjalanannya Pak? Susah, senang, enaknya gimana Pak? Ya namanya anak-anak masih muda ya Pak ya.
kadang-kadang kalau sering didoping, pakai doping itu Pak, doping itu penyemangat, kadang-kadang minta sendiri Pak. Pak, saya mau kerja gimana, boleh nggak? Ya boleh, asalkan jangan mencari upah gitu. Kalau bekerja di BUMDes upahnya nggak seberapa, nggak apa-apa, yang penting. Oh, ada yang mau juga? Ada banyak. Bahkan sudah hampir 4 RW itu mencicipi semua Pak. Tetapi dengan syarat tadi, kalau ada yang minta ya saya ucapkan seperti tadi, jangan mengharapkan upah kalau kerja di sini. Nah, seperti itu. Untuk pahitannya gitu ya. Pahitan. Iya. Tapi alhamdulillah mau, dan yang sekarang ada juga dari anak masih SMA itu mau bekerja. Ya nggak apa-apa, tapi tadi seperti itu. Katanya ingin buat bayaran nggak punya Buat uang gitu. bayaran sekolah gitu Iya. ya, mungkin gitu ya. Oke, untuk tambah-tambahan mungkin ya. Jadi bisa bekerja di BUMDes yang Bapak kelola. Dan itu bisa di-cover atau bisa diterima? Bisa ya. Asalkan tadi komitmen, datang tepat waktu. Kalau yang sekolah kan habis pulang sekolah udah langsung ke sini. Baik. Dan saya juga sudah melihat paparan yang Pak Direktur paparkan waktu itu. Ada PADes yang masuk dan ini luar biasa. Berapa tadi di karyawan tuh gajinya 1 juta ya? Masya Allah. Ini sebagai inspirasi menurut saya. Yang pertama bisa merekrut kalangan anak-anak muda untuk bekerja. Kedua juga bisa menghasilkan penghasilan lumayan besar kalau menurut kami yang di kampung. Yang selanjutnya bisa ada pemasukan untuk desa, dan itu yang kita harapkan atau yang sesuai dengan aturan. Memang ada di BUMDes itu dibentuk untuk menambah penghasilan desa, terus menambah keuntungan. Keuntungan itu bukan sekedar uang saja, tapi keuntungan untuk masyarakat. Salah satunya merekrut atau memberdayakan masyarakat di desa, khususnya di pemuda, kalangan pemuda, itu juga termasuk ke dalam keuntungan. Baik, sekian saja wawancara kita dengan Kubu Cilandak Lor dan Direktur BUMDes Taman Trikolot. Semoga ini bisa jadi inspirasi untuk BUMDes di Kabupaten Indramayu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.